Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat hidup saya dan saudaraku. Sebab itu mari kita sama-sama mengagungkan Dia, sebab hanya Dia layak untuk terima segala pujian, hormat, kejayaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya,
Sorak-sorak meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu hari ini dalam ibadah online melalui channel LB Ministry. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa dimanapun berada para pendengar di channel LB Ministry ini, kiranya Tuhan menjamah hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada LB Ministry yang memberikan saya kesempatan untuk share kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baik, saudara, LB Ministry memberikan tema di awal tahun ini, yaitu mulailah dengan hal yang benar. Saudara, melihat tema itu, saya teringat suatu ketika saya menonton suatu ajang pencarian bakat. Sudah cukup lama waktu itu siaran Indonesian Idol. Saya masih ingat salah satu komentar juri. Waktu itu ada seorang juri mengatakan bahwa starting pointnya perlu diperhatikan. Saudara, waktu menonton channel itu, saya terus teringat bahwa rupanya memulai sesuatu itu sudah mendapat penilaian. Nah, rupanya saudara, kalau kita memulai sesuatu, orang mau lihat bagaimana cara kita memulainya. Nah, rupanya tema tentang mulailah dengan hal yang benar itu sangat baik untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, baik, untuk membahas hal ini, saya ingin mengutip satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat yang kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan di awal-awal dari ayat itu, Paulus menceritakan tentang keberadaannya sebelum dia dipanggil, di mana ada banyak hal pencapaiannya. Tetapi ketika dia telah mengenal Kristus, dia menemukan jalan yang baru. Dia mengatakan bahwa dia melupakan yang di belakangnya dan mengarahkan diri kepada yang di hadapannya. Saudara, ini berkaitan juga tentang tema ini, yaitu mulailah dengan hal yang benar. Saudara, dari ayat ini saya pelajari beberapa hal untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, untuk memulai sesuatu dengan benar, maka kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Sekali lagi, bahwa kita perlu melupakan yang di belakang kita. Apa yang perlu dilupakan di belakang kita? Itu bisa tentang kesalahan kita. Jangan terus ingat kesalahan yang pernah kita lakukan, karena itu akan menghambat perjalanan kita ke depan. Jangan terus ingat kesalahan kita yang di belakang, karena itu akan membuat kita tidak berani untuk melangkah maju. Jadi kita perlu untuk melupakan kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua adalah juga melupakan kesalahan orang lain. Saudara, ada berapa banyak orang yang terus tinggal dalam sakit hati. Ada beberapa banyak orang yang terus
kecewa dengan perlakuan orang lain, sehingga dia tidak bisa melangkah maju. Melupakan yang di belakang kita, termasuk salah satu melupakan kesalahan orang, itu adalah awal yang baik untuk kita melangkah. Saudara, ada banyak peristiwa, ada orang tengkaran dan mengungkit kesalahan-kesalahan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, sehingga mereka tidak bisa bergerak maju, dan kekecewaan dan sakit hati terus diungkap, karena itu yang masih terus diingat. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya melupakan kesalahan orang lain. Jangan jadikan hati kita menumpuk kesalahan orang lain, sehingga hati kita seperti tempat sampah. Nah, kalau kita mau mengawali tahun ini dengan benar, mari Bapak Ibu Saudara, baik kesalahan kita maupun kesalahan orang lain lupakanlah. Tidak ada gunanya untuk kita mengingat hal demikian, karena itu hanya akan menghambat hati kita untuk kita berjalan maju ke depan. Nah, Saudara, bicara tentang melupakan, itu juga Allah lakukan, yaitu Allah tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Saudara bisa bayangkan, kalau Allah terus mengingat-ingat kesalahan kita, maka Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak pernah bisa lepas dari penghukuman. Puji nama Tuhan. Ada ayat mengatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Tuhan ingin melupakan semuanya, melupakan tentang kesalahan kita, karena Dia mau mengampuni kita, sehingga itu membebaskan kita untuk kita berjalan menjalani kehidupan kita ini. Nah, Saudara, kalau Anda dan saya mau juga dilupakan kesalahannya di hadapan Tuhan, maka kita juga perlu melupakan kesalahan orang lain. Maka kita juga perlu mengampuni, melupakan dan mengampuni, sehingga itu membuat hati kita memulai dengan hati yang bersih, hati yang suci. Jangan tinggal pada kenangan-kenangan buruk yang membuat trauma-trauma tertentu. Anak-anak Tuhan harus bisa menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah dimerdekakan. Sekalipun masa lalunya dia menyadari bahwa ada banyak hal yang keliru arahnya dalam ketika dia ingin bersemangat untuk membunuh umat-umat Tuhan, tetapi di sana Tuhan menghampirinya dan Tuhan mengubah kehidupannya. Dan di ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemudian yang kedua yang saya pelajari dari hal ini adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Ini berbicara bahwa kalau kita mau memulai sesuatu, mulailah dengan target-target tertentu. Mari kita memiliki tahun ini dengan membuka lembaran baru dan mencatat target-target kita. Sebagaimana Rasul Paulus, dia mengatakan dia mengarahkan dirinya kepada sesuatu, yaitu yang di hadapannya. Nah, saudara, jangan menjalani dan memulai sesuatu tanpa ada arah dan tujuan, dan kita tidak tahu kita mau berjalan ke arah mana. Nah, saudara, Anda dan saya perlu memiliki target. Bukankah banyak tips-tips kesuksesan bahwa orang sukses itu adalah orang yang memiliki target dan mengejar target itu dan menyelesaikannya. Nah, demikian juga Anda dan saya. Untuk memulai, ya mungkin tahun ini untuk kita mulai, kita perlu memiliki target-target tertentu. Apakah Anda memiliki target tahun ini? Saya tidak tahu apa resolusi Anda di tahun 2021 ini. Dan target itu penting, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Anda dan saya tidak memiliki target, maka kita tidak tahu kita akan melangkah kemana.
Nah, mungkin saudara bisa membuat lembaran baru, membuat target tentang pekerjaan Anda, tentang bisnis Anda, tentang tanggung jawab Anda untuk Anda bisa selesaikan. Sehingga ketika Anda bisa berjalan di tahun ini dan mengejar target itu, maka kita bisa melihat langkah-langkah kesuksesan kita. Nah, saudara, bukan hanya target tentang keadaan jasmani, pekerjaan kita. Saudara, saya juga ingin menekankan tentang target rohani. Ada berapa banyak orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi kerohaniannya tidak didewasakan. Mengapa? Karena dia tidak memiliki target-target tertentu. Kita tidak tahu bagaimana cara mendewasakan iman kita, karena kita tidak memiliki target. Saudara, mungkin target-target yang saya maksud itu adalah mungkin tentang karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin kita bisa minta kepada Tuhan. Mungkin tentang talenta dalam pelayanan. Mungkin tentang jam-jam ibadah kita. Ataukah tentang keseriusan kita dalam melakukan pelayanan. Apakah Anda dan saya sudah memiliki target itu? Nah, jangan sampai kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi kerohanian kita tidak mengalami pertumbuhan. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini berbicara tentang arah dia dalam pelayanan. Rasul Paulus mengalami progresif pelayanan yang luar biasa. Mengapa? Karena dia memiliki target, diarahkan dirinya. Nah, saudara, banyak orang Kristen yang tidak tahu kemana arah kerohaniannya. Anda dan saya, mari tahun ini mulailah dengan memiliki target tertentu. Ada berapa banyak orang Kristen hanya tersinggung sedikit dalam gereja dan kemudian terjadi percekcokan yang parah dan selisih yang tidak berujung. Tidak mau lagi beribadah, meninggalkan jam-jam ibadahnya. Padahal tiap minggu mendengarkan khotbah, setiap hari Minggu rajin berdoa, dan mungkin bukan cuma hari Minggu, tetapi hari-hari lain rajin berdoa. Tetapi karakternya, kesabarannya tidak dibangun. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita miliki komitmen untuk melangkah maju ke depan dalam target-target rohani kita. Ini penting bagi Anda dan saya untuk lakukan. Mungkin juga tentang jam-jam pembacaan Alkitab, jam-jam doa saudara. Saudara, mari jadikan apa yang telah lalu itu menjadi pelajaran, dan yang di depan itu adalah tujuan kita. Kerohanian Anda dan saya itu perlu memiliki tujuan. Bukan sekedar yang penting saya sudah menjadi orang Kristen, atau yang penting saya sudah rajin beribadah. Tetapi kerohanian kita tidak memiliki dampak. Atau seperti ayat firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, yaitu memiliki buah-buah rohani. Saudara, mestinya dari tahun demi tahun yang kita lewati, ketika kita mungkin rajin mendengarkan khotbah, ketika kita mungkin rajin mengikuti jam-jam ibadah, harusnya memiliki buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri. Nah, ini tentang pengendalian diri. Ada berapa banyak orang Kristen yang bahkan mengendalikan amarahnya tidak bisa. Di mana hasil-hasil dari ibadah, jam-jam ibadah kita, khotbah-khotbah yang kita dengarkan? Ada berapa banyak juga orang Kristen yang rajin beribadah, tapi tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita memiliki target itu. Mungkin targetnya adalah kedewasaan rohani. Dan mari kita kejar itu bersama-sama. Dan di tahun ini, kerohanian Anda dan saya mencapai level, yaitu menghasilkan buah-buah rohani. Kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, yaitu
berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal ini dicatat dalam ayat 14 tadi, yaitu Rasul Paulus mengatakan tidak hanya mengarahkan diri kepada yang di hadapan, tetapi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, kata berlari saya garis bawahi. Ini bicara tentang semangat dan optimisme. Saudara, Paulus mengejar targetnya dengan semangat. Dia berlari kepada tujuan yang sudah ditargetkannya itu. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Nah, rupanya Paulus akhirnya sadar bahwa arah dia adalah panggilan surgawi. Nah, saudara, untuk memulai yang benar, maka kita perlu tahu tujuan yang paling mulia dari kehidupan kita. Dan itu adalah panggilan surgawi. Tidak salah untuk kita mau meraih kesuksesan dalam dunia ini. Tidak salah. Tidak salah untuk kita meraup kedudukan yang baik dalam dunia ini. Tetapi ingat bahwa panggilan paling mulia Anda dan saya, yaitu panggilan surgawi. Itu adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia dipanggil dan bertobat, dia memiliki posisi yang sangat baik dalam sebagai tokoh agama Yahudi. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan dan melihat arah yang sebenarnya, dia mengatakan yang lalu sudah enggak berarti. Bahkan ayat dalam Filipi pasal 3 itu dikatakan bahwa aku menganggap yang lalu sebagai suatu kehinaan, kesia-siaan belaka. Tetapi dia sudah melihat panggilan yang paling mulianya, panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, ini yang paling utama dalam kita memulai hal yang benar, yaitu memiliki pola pikir, memiliki paradigma bahwa panggilan termulia kita adalah panggilan surgawi. Dan Anda dan saya perlu mengejar hal itu dengan bersemangat. Paulus mengatakan berlari. Nah, saudara, Paulus memberikan kita contoh tentang semangatnya. Apa itu? Saudara, banyak ayat-ayat yang dicatat dalam surat-surat Rasul Paulus. Dia mengisahkan dirinya. Berapa kali dia ditangkap, berapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dicambuk, berapa kali dia dikatakan orang sudah hampir mati. Bahkan orang mengiranya sudah mati. Apakah dia menyerah dalam keadaan itu? Saudara, jawabannya adalah tidak. Bahkan saudara perlu tahu bahwa surat-surat Rasul Paulus yang sampai saat ini kita baca, itu kebanyakan ditulis dalam penjara. Ini bicara tentang semangat. Jadi tantangannya banyak, tetapi dia tidak mundur dari tantangan itu. Dia bersemangat, dia menjalaninya. Nah, saudara, memulai tahun ini, kita berada di era-era di zaman kesulitan yang sangat besar saat-saat ini. Saudara, kita lihat mengawali tahun ini, virus corona belum berakhir dan makin banyak kesulitan-kesulitan yang ada. Bahkan kita mendengar di beberapa hari ini berita-berita bencana, pesawat yang jatuh, bencana alam. Saudara, kita berdoa bagi mereka, orang-orang yang menghadapi kesulitan itu. Biarlah Tuhan menolong, menguatkan mereka. Nah, demikian juga Anda dan saya. Kita ini akan menghadapi tantangan. Akan menghadapi banyak hambatan. Dan memang itu dibuatkan dalam Alkitab. Bahwa di hari-hari terakhir akan ada kesulitan yang besar. Nah, saudara, Anda dan saya perlu sadar akan hal ini. Dan kita harus memiliki semangat. Kalau tidak memiliki semangat dalam kita mengejar target-target kita,
maka kita akan dilindas oleh berbagai masalah. Dalam kerohanian kita, jangan sedikit-sedikit dan kita mengatakan mundur, jangan sedikit-sedikit dan kita mengatakan sudah nggak kuat. Tetapi Rasul Paulus, bahkan dalam salah satu surat Rasul Paulus mengatakan dalam Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dengan sangat baik. Apakah Anda dan saya juga mau mengalami hal demikian? Saudara, untuk bisa mengakhiri dengan baik, Anda dan saya perlu memulainya dengan baik, dengan benar. Memiliki paradigma, yaitu bahwa tujuan termulia kehidupan kita adalah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudara, biarlah di akhir-akhir zaman ini, ketika kita melihat kesulitan global yang begitu parah, masif di seluruh dunia ini, menyadarkan kita bahwa pencapaian-pencapaian duniawi yang ada dalam dunia ini itu akan kita tinggalkan. Saudara lihat dengan berita-berita duka yang akhir-akhir ini karena virus. Saudara, jabatan, kekayaan tidak bisa menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, untuk memulai yang benar, miliki paradigma yang benar, yaitu tujuan kehidupan kita, panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Itu adalah panggilan termulia kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini dalam ibadah online ini saya mengajak kita untuk merenungkan ketiga hal ini. Lupakanlah yang di belakang. Mari kita sucikan hati kita. Jangan simpan kebusukan, jangan simpan kesalahan-kesalahan, jangan simpan kenangan buruk. Arahkan diri kita kepada yang di depan. Milikilah target-target supaya kita bisa mengejarnya dengan arah yang benar. Dan kemudian kita sadar yang terakhir adalah paradigma kita perlu kita perbaharui, bahwa kita memiliki panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Mari semakin dewasa dalam kerohanian agar Tuhan terus menuntun langkah kehidupan Anda dan saya. Baik, terima kasih. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada sore hari ini.